11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang sahabat Panglima, jalanin hari di hari ini yang cukup cerah dan langsung dari Jalan Sultan karena Panglima 104 FM di siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa bersama dengan Bapak Filman Ramadan SHMH sebagai Kasih Intelijen Kajari Aceh Besar dan Bang Muhammad Rizky Zafran di Kasubsi 1 Intelijen. Kita bersama teman-teman kejaksaan, jadi banyak informasi penting sampai nanti di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan penting buat teman-teman kenal gimana topik yang bakal kita bahas hari ini, yaitu soal capaian kerja Kejaksaan Negeri Aceh Besar 2025. Kita teman-teman yang kesehariannya di lingkungan Aceh Besar, kita perlu tahu karena hukum juga bagian dari keseharian kita. Jadi sebegitu pentingnya untuk dipantengin terus langsung di Jalan Sultan karena udah Panglima 104 FM. Sebentar lagi kita bakal balik dengan Bapak Filman Ramadan SMH dan Bang Muhammad Rizky Zafran. Kita bakal lebih chill lagi ke depannya dan pantengin hingga nanti 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang. Bakal bahas banyak topik soal capaian kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Besar di tahun 2025, ini tahun 2026 tentu dengan kerjaan yang baru dan track record juga perlu kita tahu supaya kita bisa ngerti gimana perkembangan ke depannya. Pertama di 2026 nih, Budi Doremi, Ramadan penuh cinta, Tuhan meminta hambanya untuk menyembah dan menjamin hidupnya hingga akhir hayat, termasuk di kehidupan setelah kematian. Nah, begitu kira-kira nanti kita hadapin bulan puasa dan kita sapa dulu. Ada Pak Filman bareng dengan kita hari ini. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Ya, ini kita juga lagi bareng sama Bang Zafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hadi. Bang Zafran masih kuliah dia kalau masih pagi ya Bang. Ya, kita bakal banyak dapat informasi jadi dari teman-teman kita bakal buka topik pertama di mana di sisa tahun 2025 kayaknya kita dapat banyak bencana. Jadi untuk teman-teman yang di Aceh sambil melalui ujian dari Tuhan, itu juga efek domino dari selama ini, dari tindakan-tindakan kita gimana kita nambah hutan. Tapi ya dibalik itu mungkin banyak hikmahnya. Kita jangan sampai lupa untuk belajar, termasuk soal hari ini. Selain ngasih tahu track record di tahun 2025, teman-teman kejaksaan juga bakal ngasih pengertian sedikit kayak soal hukum supaya kita jadi lebih peka dan nggak perlu takut kalau bersinggungan dengan hukum. Gitu kira-kira ya Bang ya? Iya, betul. Ya. Kita gimana kalau kita masuk ke pertanyaan pertama terus nih, bisa Bang? Boleh. Nanti agak-agak santai. Bawa santai aja ya. Teman-teman juga yang dengerin kalau mau tanya, telepon bisa ke WhatsApp juga boleh di 0853 7332 8121. 0853 7332 8121 atau boleh di phone call 08 213 7171 104 08 213 7171 104. Jadi kita juga tunggu teleponnya buat teman-teman semua yang pengen nanya. Dan kita masuk ke pertanyaan pertama nih Bang ya. Bahas soal sesuai dengan temanya, gimana capaian kerja Kejaksaan Negeri Aceh Besar di 2025. Jadi berdasarkan laporan kinerja 2025, kira-kira gimana nih gambaran umum soal capaian kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Besar sepanjang 2025? Mungkin kita ini dulu ya sedikit Bang Hadi. Ya. Ini kan mungkin rata-rata masyarakat kan taunya kejaksaan itu kan kerjaannya cuma nuntut orang aja. Nah, kalau kita ngomong cuma nuntut aja berarti kerjanya jaksa berarti cuma itu doang kan? Ya. Makanya hari ini kami hadir membawa tema capaian kinerja untuk memberitahukan selain tugas utama jaksa yang melakukan penuntutan dan juga melaksanakan putusan hakim, kami juga ada melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Dan di dalam kejaksaan itu ada beberapa bidang. Ada bidang pembinaan, bidang tindak pidana umum yang biasa kami sebut itu dapurnya kejaksaan. Ada bidang tindak pidana khusus yang biasa menangani perkara tindak pidana korupsi. Terus itu ada kasus-kasus besar kayak kali Pak? Betul. Yang khusus ya? Iya, tindak pidana khusus. Ya. Khusus itu untuk tindak pidana korupsi dan juga tipikor. Terus ada juga bidang intelijen,
ada juga bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau yang sekarang akhir-akhir ini lagi hot-hotnya, ada bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, dan yang terakhir pembinaan. Pembinaan ini internalnya kejaksaan, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong kinerja, capaian kinerja kejaksaan, tiap-tiap bidang ini ada kinerjanya. Jadi nggak cuma di bidang tindak pidana umum saja kami melakukan penuntutan, seperti itu. Apalagi wilayah Aceh besar, lumayan luas nih. Iya. Sampai lu juga masih Aceh besar nih. Iya, betul. Teman-teman kita di Pulau Aceh masih Aceh besar juga, jadi kerjaannya lumayan luas. Ya gitulah. Tadi yang juga menarik tuh Bang yang soal ngurusin aset ya. Ngurusin aset. Itu ribet lah harusnya ya. Ribet nggak ribet. Gimana tuh? Kalau kita ngomong aset, biasanya ya. Aset itu kan kalau dari tusi utamanya kita melakukan aset tracing. Aset tracing. Biasanya kalau kita dalam menangani perkara tipikor, mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, kami ini dituntut untuk bisa mencari. Kan nanti outputnya biasa kalau tipikor tuh ada kerugian negara itu Bang Adi. Oh ya, yang ngitungin kerugian negara ya. Kerugian negara. Gimana sih caranya supaya kerugian negara itu bisa kita kembalikan atau bisa kita pulihkan? Nah, disitulah kita melaksanakan yang namanya aset tracing, pelacakan aset. Supaya nanti aset kerugian negara yang sudah ibaratnya dibilang rugi terhadap perbuatan satu orang tadi bisa kita kembalikan atau kita pulihkan. Gimana caranya kita bisa merampas aset si pelaku? Berarti ada wewenang untuk ngerampas dari oknum tadi ya? Tapi balik lagi kita harus bisa buktikan dulu nih si pelaku bersalah. Jangan sampai kita rampas aset, tahu-taunya nggak salah, kan dah salah prosedur seperti itu. Ternyata bukan pelaku ya? Makanya sebelum dia dinyatakan bersalah, minimal kita sudah punya pengetahuan ini kira-kira aset si pelaku ini apa aja nanti yang bakal bisa kita kejar untuk pulihkan kerugian keuangan negara. Oh gitu. Jadi terus dari Pak Filman juga nih. Nah, mungkin tadi udah dijelaskan sama Zafran terkait dengan kejaksaan, terkait dengan capaian kinerja. Nah, bagian dari kami yang hadir di sini adalah salah satu dari keterbukaan informasi. Jadi sekarang nggak ada yang ditutup-tutupin lagi. Nah, call center juga ada. Call center ada. Masyarakat ketika ada mendengar ada perbuatan yang dikira-kira agak meragukan nih di satu daerah, baik itu di kampung maupun di kecamatan. Seperti yang kita sampaikan tadi, Aceh besar itu terdiri dari 23 kecamatan, 604 desa dari Pulau Aceh itu sampai dengan ke Sare. Jadi masyarakat kalau memang keterbatasan dari masyarakat untuk hadir ke Janto, jadi bisa menggunakan sosial media untuk melaporkan. Karena sekarang kita sudah berbasis teknologi, jadi apapun bisa langsung di-share oleh masyarakat. Nah, apabila juga membuat sebuah laporan, itu kalau bisa itu kita hindari dari fitnah. Jangan karena emosi doang kita nggak bisa membuktikan nanti. Nah, sedangkan jangan pernah kita zolimi orang, itu aja prinsipnya. Kita sama manusia. Kadang-kadang kita ngelapor gara-gara marah nih Bang ya. Asal aja bukti yang ada. Betul. Itu kan nggak boleh. Tapi paling nggak dengan kemudahan teknologi dan gimana cara kejaksaan buat masyarakat yang percaya, paling nggak orang jadi kalau emang ada kejadian yang benar berani ngelapor lah. Berani ngelapor dan kami jamin kami tindak. Nah, yang udah ngelapor dijamin ditindak. Yang melapor itu bakal kita rahasiakan. Jadi lebih aman lagi dong ya. Pokoknya apa yang dilaporkan itu kita pelajari. Ketika sudah kita meyakini, baru kita melakukan pool data dan pool bucket, pengumpulan data dan bahan keterangan. Jadi seperti itu, ada mekanismenya. Jadi sekarang masyarakat ini kita negara demokrasi. Masyarakat inilah pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat, dari rakyat untuk rakyat demi rakyat. Kan begitu. Makanya kita membuka nih keterbukaan informasi. Ini loh capaian kinerja dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Ini yang udah dikerjakan.
dari uang-uang pajak yang diberikan oleh masyarakat untuk perputaran ekonomi di negara ini, ini yang kami lakukan. Nah, tadi kan disampaikan terkait dengan barang bukti, pemulihan aset. Nah, itu kan yang lagi hot-hotnya sekarang. Nah, itu yang paling trending tuh, pemulihan aset tuh. Ya, seperti yang Kejaksaan Agung melakukan penyitaan puluhan triliun. Nah, kayaknya soalnya tahun-tahun sebelumnya di masa presiden sebelumnya tuh nggak sebegini ya, kayak ini Bang ya. Nah, jadi Bapak Jaksa Agung menggunakan paradigma baru dalam penegakan hukum, karena kita 2045 adalah Indonesia emas. Nah, penegakan hukum ini harus tuntas. Nah, bukan hanya membawa orang ini tersangka ini kita masukkan ke penjara selesai, bukan. Tetapi ketika tidak pidana korupsi ini misalnya, kita sudah memasukkan dia berapa uang yang diduga dia ambil, harus kita buktikan. Ketika uang itu tidak bisa dia kembalikan, asetnya akan disita. Nah, pelaku tindak pidana korupsi itu harus dimiskinkan. Begitu. Nah, masyarakat yang dirugikan kayak setuju sama itu. Karena dianya pelaku kan, itu kan keuntungan bagi diri dia sendiri. Sementara yang lain kan bakal ngerasain ruginya Bang ya. Betul. Nah, itu kan. Tapi tadi cara kejaksaan ngebuktiin ini supaya masyarakat yang bayar pajak mereka tahu uangnya bakal dibawa ke mana. Itu bentuk kepuasan sama tanggung jawab dari kejaksaan ya. Betul. Ya. Itu dia teman-teman, cuy kira sepintas teman-teman yang mau coba chat atau telepon boleh ke 08213 7171 104 dan WhatsApp ke 0853 7332 8121. Yang cuma mau dengerin aja juga boleh sebagai ilmu tambahan dan kita supaya ngerti nih, apalagi buat teman-teman yang lagi lintasin jalan tol kita di Aceh Besar, kita bisa sambil dengerin ini, siarannya nyampe kok buat teman-teman semua. Terus Bang, ini soal kepercayaan yang kayaknya udah lebih meningkat di publik, karena tadi rasa takutnya kayaknya udah mulai hilang. Karena dulu kalau misalnya berurusan sama hukum, udahlah jangan kalau udah berurusan sama hukum dianggap selesai lah. Jadi kalau misalnya sekarang orang udah mulai berani lapor, apalagi kalau ada call center di Instagram, bisa DM-an juga Bang? Bisa. Nanti kalau ada yang DM biasa langsung kita balas. Ya, soalnya ngeliat nih Instagramnya di Kejaksaan Aceh Besar aktif kali kayaknya. Aktif. Selalu aktif, soalnya apel pagi juga ada kegiatan sehari-harinya, terus ada update-nya di situ ya. Nah, itu kayak bentuk supaya teman-teman bisa percaya dan teman-teman bisa ngerasa puas dengan kinerjanya. Kalau belum puas kan bisa langsung kontak DM juga boleh, responnya gimana kan? Betul. Iya. Jadi gimana nih Bang soal kepercayaan publik yang sejauh ini udah meningkat, dan faktor apa kira-kira yang paling berpengaruh ke peningkatan kepercayaan masyarakat di 2025 kemarin? Nah, ini berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, karena tahun 2025 Kejaksaan Negeri Aceh Besar masuk dalam nominasi WBK dan WBBN. Jadi WBK ini wilayah bebas anti korupsi. Wilayah bebas anti korupsi. Oke. Jadi berdasarkan dengan survei kepuasan masyarakat di PTSP kan, di kita ini ketika masuk ke kantor kejaksaan ini nanti dilakukan pelayanan oleh petugas. Nah, mendapatkan nilai 98. 98 ya, sempurna tuh. Dari 100 ya Pak ya? Dari 100. Dari 100. Dari 100. Dan yang paling banyak di kita kan besuk tahanan nih. Tahanan kan keluarga nih. Keluarganya. Mau besuk tahanan. Jadi kan harus ada surat dari kejaksaan. Nah, survei kepuasannya 92. Nah, kepuasan masyarakat terkait dengan pengamanan proyek strategis. Jadi di kita ini ada pengamanan proyek strategis. Gimana tuh? Nah, jadi di kejaksaan di bidang intelijen khususnya, apabila ada kegiatan strategis dari pemerintah daerah, PSD namanya, kalau dari pemerintah pusat PSN namanya. Jadi kejaksaan berdasarkan dengan permintaan, baik permintaan ataupun tidak, dari yang bersangkutan. Berarti dalam hal ini pemerintah kabupaten kota meminta kepada kita bahwasanya proyek strategis ini harus dilakukan pengamanan dari kejaksaan. Kenapa? Yang pertama, untuk mempercepat proses. Ini biasa kan ada AGHT nih, ada ancaman, gangguan dan hambatan. Nah, persoalannya apa? Jadi dengan kita turun dari awal, kita bakal mengetahui nih persoalannya apa, apakah perizinan dan sebagainya. Nah, terkait dengan survei terhadap pengaduan masyarakat, kita mendapatkan nilai 82, nilai yang baik. Dan di kita juga ada pelayanan hukum keliling. Pelayanan? Hukum keliling. Nah, jadi pelayanan hukum keliling ini
Salah satu inovasi juga Salah satu kita inovasi juga kita, ya, ya. Pak Restel. Iya. Mendapatkan nilai 99. Sambil kita dengerin nih ada yang nelpon kita coba angkat ya Bang ya. Ya. Boleh. Kita coba sambungkan. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum Bang. Dengan siapa? Oh, bahasa Aceh nih ya Bang. Ya. Oh. Oh, pendampingan hukum untuk aparat kampung. Oh. Karena tadi hukum gitu kan. Oh, iya 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 iya. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bang Ipul dari Senebo. Kita dengar sambil kita ngobrol, ada yang telepon, Bang. Berarti tertarik masyarakat juga ingin tahu kan ini. Iya. Tadi soalnya kita nggak ngebahas soal masyarakat yang di kampung juga ya ada masalah SDM juga kadang-kadang kan kadang aturan yang udah berubah tapi orang belum tahu mungkin ya. Iya juga sih pertanyaannya. Gimana mau kita lanjut dulu atau langsung kita jawab dulu, Bang? Boleh. Ini pertanyaannya sangat bagus nih. Dari Bang Ipul. Bang Ipul di Senebo. di Senebo. Nah, jadi di kita Bang Ipul ada program yang namanya Jaga Desa. Program Jaga Desa. Jaga Desa. Jaksa Garda Desa. Jaksa Garda Desa. Jaksa Ya. Garda Desa. Jadi jaksanya ya Ugampung. Jaksa Jakumpul. Nah, kenapa lahir program ini? Seperti yang disampaikan Bang Ipul tadi, di seluruh Indonesia kita nggak semua SDM-nya sesuai seperti yang di kota-kota besar. Nah, Ada persoalan yang memang ketika kita melakukan kesalahan tuh memang kita nggak tahu Ya. dan kita nggak berani nanya. ya, ya, Nah, ya. jadi teman yang hendak dijit, yang hendak pegat kayak kena bergambung. Nah, Masalah aja. masalah sih. Jadi kejaksaan bekerja sama dengan Kemendagri dan bekerja sama juga dengan Kementerian Desa. Ya. Kita ada kegiatan namanya Jaga Desa. Jadi ada aplikasi yang makanya melalui radio ini kami menyampaikan di Kejaksaan Negeri Aceh Besar ini kita ada kegiatan namanya Jaga Desa. Jadi dengan Jaga Desa ini setiap perangkat-perangkat di kampung, di seluruh kampung yang ada di Aceh Besar, di tingkat kecamatan, kita mengisi semua aplikasi. Ah. Nah, di aplikasi Jaga Desa ini nanti di situ termuat semuanya pembangunan di desa ini apa aja, anggarannya berapa, apa yang dikerjakan, apa yang dibuat, sampai dengan koperasi Merah Putih juga ada di situ. Oh, iya. Masyarakat sudah sangat dekat dengan kejaksaan. Iya. Nggak usah takut. Kenapa iya dengan jaksa? Nyopi tanya kayak urung dulu sih. Iya. Main apa pun sampaikan. Ya. Nah, jadi biar kita lebih puas. Ya. Nah, ada persoalan tanya dan pasti kami jawab. Ya. Nah, Jadi dari program Jaga Desa di aplikasi tadi harusnya masyarakat bisa ngecek kan, Bang? bisa. Itulah melalui tiap desa. Malahan kita kan dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar, alhamdulillah di akhir tahun kemarin Ya. kita mengikuti lomba film desa. Nah, Ya, ya, nah, ya, film ya. pendek Ya. yang kita ambil filmnya di Kampung Gampong Braden. Oh, Braden di oh ya 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 ya. Nah, oke. jadi di Aceh ini cuma tiga gampung nih yang dikirim. Ah. Nah, salah satunya kita. Nah, begitulah Ya, ya, ya. kepedulian kami Ya, terhadap masyarakat desa. desa. Nah, Ya. Nah, gitulah kira-kira Bang Ipul. Kayaknya perlu ditanyain tuh ke Pak Keciknya. Nah, aplikasi Pak Kecik nanti Jaga Desa. Ya. Mia golong puas. Jadi bisa hubungi kamu dari sosial media. Sampaikan kampung mana yang mau kami sosialisasikan. Lebih Nah. penting lagi tuh kayaknya. Ya ya ya, itu lebih bagus. Jadi itulah kami Jaksa Jaga Desa. Kami gimana nih, kan kita keterbatasan juga. Ada 603 desa. Ya. Satu tahun itu 365 hari. 5 hari. Nah, Jumlah personil kita berapa nih, Bang? Nah, jadi kampung yang
perlu surati kami, insya Allah bakal kami tindak lanjuti segera. Tuh teman-teman, karena tadi kalau bagi kita teman-teman yang muda kayaknya aplikasi itu terlalu membantu harusnya. Tapi buat teman-teman yang mungkin kayak yang tadi Bang Ipul bilang SDM-nya masih kurang atau nggak bisa kita bilang kurang, kadang-kadang teman-teman yang hidupnya lebih awal daripada kita yang muda, bapak-bapak mungkin kan di masa zamannya mereka teknologi belum semaju sekarang. Jadi harusnya teman-teman yang lebih muda bisa ngebimbing ya Bang ya. Iya. Ngasih tahu lah ada aplikasi jaga desa, apa kecil dan perangkat tadi ya Bang. Perangkat tuh paling penting tuh, jaga desa dimulai dari perangkat desa sampai ke kecilnya. Tuh teman-teman harus ngerti, kita juga yang ngawasin desa. Jadi nggak perlu takut ke soal hukum. Kalau mau belajar atau disosialisasiin langsung boleh kontak ke call centernya kejaksaan atau DM di Instagram juga boleh kan. Anak-anak pasti punya Instagram nih. Pasti punya. Ya karena sejauh ini kalau yang dilihat ya Instagramnya Kejaksaan Aceh Besar nih aktif parah nih, jadi semua aktivitasnya ada di situ. Kita bisa pantengin terus tuh, Dan bagus ya, semuanya ada di situ. Nah terus tadi kita juga bicara soal penegakan hukumnya nih Bang. Dalam penanganan perkara pidana, kira-kira gimana Kejaksaan Negeri Aceh Besar bisa mastiin penegakan hukum itu bisa berjalan adil, profesional, dan humanis. Humanis itu lah kayak poin yang paling penting tuh bagi masyarakat supaya ngerasa sambil berproses soal dengan hukum, tapi dia tetap merasa adil sebagai manusia gitu ya. Nah, betul. Jadi kalau kita membahas terkait dengan teori hukum, ada ahli hukum namanya Friedman. Friedman itu mengatakan ada 3 dari tujuan penegakan hukum itu. Ya. Yang pertama keadilan, Ya. kepastian, dan kemanfaatan. Jadi tujuan hukum itu ada 3. Ya. Kita kaitkan lagi dengan adat kita orang Timur. Di kita ini ada namanya, kita dalam bertindak itu menggunakan hati nurani. Ya, itu ya. Jadi Jaksa Agung mengatakan begini, hati nurani itu Nggak ada dalam buku. nggak ada dalam buku. Betul kan? Nah, Soal nggak tertulis soalnya. nggak tertulis. Nah, hati nurani itu ada di sini. Ya. Kan begitu. Kalau dulu kita pernah mendengar kasus-kasus yang mungkin bagi kita kecil, kasus yang sempat viral dulu nih, Ya. kasus Nek Mina, Bambu ya. yang mencuri kayu dulu. Oh iya. Kasus anak yang di Palu yang mencuri sendal, kan begitu. Ya. Jika kita kaitkan dengan Al-Quran dan Hadis, Ya. Al-Jazalah nih Ya. menyebutkan dosa sebesar zarah itu tetap dosa. Zarah Ya, itu Ya. butiran kecil, sangat kecil, tetap dosa. Yang dilakukan oleh Nek Mina, yang dilakukan oleh adik yang di Palu itu tetap perbuatan pidana. Ya. Nah, kembali lagi nih, apakah harus dipenjara? Ya. Nah, makanya dengan paradigma baru Ya. ada yang namanya restoratif justice, Ya. Restoratif. keadilan restoratif. Nah, tapi nggak semua perkara juga bisa dilakukan dengan restoratif justice. Korupsi gimana? Kan gitu. Ya. Nah, malahan kalau di luar sana lebih mempertanyakan kenapa di Aceh nggak menggunakan potong tangan aja. Kan sering kita Ya. dengar nih. Syariat Islam nih. Nah, syariat kayak Islam. apa aja lah terus. Nah, kan gitu. Ya. Makanya kalau kita diskusikan ke situ lebih jauh ya lebih menarik. Jadi ya itu dia kalau kita belajar soal hukum tadi ya, yang pasti dalam penegakan hukum udah pasti sekarang Kejaksaan Negeri Aceh Besar dulu juga mengutamakan keadilan profesional dan sikap humanis tadi Bang ya. Humanis. Ya, jadi nggak perlu ngerasa takut lah sama hukum. Yang penting kalau kita punya bukti untuk melapor kayaknya nggak perlu takut. Cara lapor pun bisa banyak nih Bang. Nggak harus datang ke Jantos ini kan? Ketika yang melapor pun nggak misalnya takut nih, takut salah. Iya. Makanya di sini khususnya selama saya dinas dari Aceh Besar, Ya. yang paling saya utamakan itu adalah humanis dengan masyarakat. Karena saya Iya. berasal di kampung juga. Nah, ternyata dari kampung dan dari urung susah. Iya. Jadi kata tuh, oh kita udah tahu gimana Kira-kira perasaannya itu. perasaan kita orang kecil ini. Iya. Nah, jadi makanya kita harus mengubah pola-pola pikir itu. Iya. Nah, kalau dulu kita takut,
ini datang aja dulu nih Pak, ini gimana Pak, betul nggak yang kayak ini Pak? Ya. Nah nanti sama-sama kita kaji, kalau Ya. memang masih ragu, Ah. kan gitu. Yang jangan menzolimi orang. Nah, Kenapa ya. jangan menzolimi orang? Dosa kita dengan Allah ada pintu taubat. Nah, dengan manusia. Kalau dengan manusia bagaimana? Kan gitu, itu kan kajian yang lain lagi. Ya. Tapi saya tekankan selalu, jangan pernah zolimin orang. Ya. Itu saja. Ya. Kalau emang salah ya tetap bakal divonis salah, tapi maksudnya jangan asal ngelapor atau sebarin fitnah kali Ya. ya. Jangan sampai orang jadi terlapor gara-gara ya karena emosi kita doang ke dia ya. Makanya kami buat film nih. Nah, di film Oh. di film tuh nanti bisa dinonton Ya. di YouTube dari YouTube, ya. upload. Ya. Judulnya Oma. Oma. Nah, Oma. Oma. Oh. Jadi di situ dijelaskan. Ini Bang Japran nih pemeran juga nih. Iya. Aktornya di sini, Mas. Ini. Nah, di situ juga dijelaskan ada masyarakat yang kurang puas nih Nah. dengan di desa ini ya. Diduga nih pembangunan jembatan di kampung ini dikorupsi. Ya. Karena jembatannya nggak bagus dibuat. Harganya mahal nih. Nah, dia udah gerakkan warga kampung untuk demo Ya. kantor kecil. Padahal jembatan itu jembatan pribadi, Buat dengan uang sendiri. uang sendiri. Dia afford lagi. Nah, ya terserah. Ya gimana aja dia sih, gimana orang mau Ya itu. Nah, makanya kita harus checks and balance lah. Iya, iya, iya. Oh, itu juga. Jadi kayaknya peran dari aparat kampung juga terlalu penting lah harusnya buat ngebuat masyarakat ngerti soal hukum sama jangan bertindak asal tadi Bang ya. Ya, asal jangan asal. hakimin kan bahaya juga ya. Makanya dulu kan ada lagu nih, lagu apa Mbak kalau saya nggak salah. Lagu Pak Gisi itu. Lagu Pak Gisi. Nah, kita terakhir sebelum kita break sebentar, kita mau bahas soal penanganan perkara pidana nih. Gimana kira-kira Kejaksaan Negeri Aceh Besar itu bisa memastikan penegakan hukum yang adil tadi? Nah, itu udah kita bahas tadi. Teman-teman kira-kira bisa ngerti gimana prosesnya bisa berjalan adil karena banyak tahapan-tahapan yang dilakukan sama kejaksaan, tapi kita sebagai pelapor nggak perlu takut lah intinya. Terus gimana kira-kira Bang langkah konkret Kejaksaan Aceh Besar untuk cegah atau berantas tindak korupsi? Kayaknya ini yang paling buat masyarakat kesal nih karena pajaknya dibayar tapi uangnya diambil lagi nih, nggak balik ke masyarakat lagi. Dan khususnya yang berkaitan sama keuangan negara lah dan pembangunan daerah. Gimana tuh kira-kira? Nah, di mana tempat, makanya kan ada istilah hukum, di mana ada kehidupan di situ ada hukum. Nah ya. Jadi ketika kita bermasyarakat, ketika kita tinggal di suatu tempat, hal yang membuat kehancuran itu pasti ada. Iya, iya. Nah, makanya Abi Talib pernah mengatakan hancurnya suatu bangsa itu bukan hanya diakibatkan oleh banyaknya orang jahat, Iya. nah, tapi diamnya orang baik. Iya, iya. Jadi ini kembali lagi ke kita masing-masing. Ketika kita membahas tindak pidana korupsi, kenapa tindak pidana korupsi ini dikatakan perbuatan yang sangat terstruktur? Karena dia dilakukan bukan oleh orang-orang yang bodoh, tapi Iya. dilakukan oleh orang-orang yang pintar. Nah, Malahan yang melakukan tindak pidana korupsi ini sebagiannya adalah orang-orang yang secara akademis bagus, iya. bergelar sarjana lah kita sampaikan. Iya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kan kembali lagi nih, gaya hidup. Iya. Nggak pernah ada cukup tuh ya. Mungkin pas zaman kita kuliah, saya kuliah dulu 2010 dulu. Iya. Nah, pas zaman saya kuliah dikasih uang jajan nih sama orang tua saya 1 minggu 200.000. Lebih malah tuh. Kita udah ini ya. Dan cukup. Ya. Nah, Merasa cukup itu kan merasa ya. cukup. Kan kembali lagi nih, merasa Ya. cukup. Tapi ketika kita sudah kerja, Ya. apakah 200.000 itu cukup? Pengen terus. Nah, kan Ada lagi nggak ya peluangnya? kita jangan kita kaitkan dulu dengan inflasi. Mungkin kalau Ya. dengan inflasi, kalau dulu harga emas segini, kalau Ya. sekarang harganya beda. Ya. Ini kan lebih ke pribadi kita masing-masing. Iya, ke diri sendiri dulu. Ke diri sendiri dulu. Kalau saya kebiasaan kalau weekend memang saya suka naik motor. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke diri kita pribadi. Ya. Kalau dulu kita biasa ya biasa-biasa saja. Oh. Nah, nggak perlu kita harus memaksakan. Yang penting jangan kita paksakan dengan hal yang kita nggak punya. Nah, itu yang pertama. Dan jangan pernah merasa sedih dengan barang yang bukan hak kita.
Kan gitu. Ya. Kita kan udah tahu nih gaji kita berapa, Ya. pengeluaran kita berapa, anak kita berapa, dan istri kita. Ya. eh, Kebutuhan udah udah tahu. jelas, udah tahu. Makanya kita cukup dari situ saja, dari pribadi kita sendiri. Karena kalau sudah lebih dari situ, kita harus cari kemana. Ya. Nah, berarti ada hal-hal yang harus ditahukan. Ini konstruksi perbuatan korupsi nih, Ya. perbuatan koruptif. Nah, kita melihat Pak, kami di Kejaksaan Negeri Jawa Barat sangat komit dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ya. Makanya dibuktikan dengan perkara yang kami tangani ini perkara-perkara yang besar. Ya. Nah, kami serius dalam melaksanakan tugas kami di sini. Ya. Nah, harapan kami butuh dukungan dari masyarakat. Ada kurang tolong sampaikan Ya. apa yang harus kita tingkatkan, karena untuk kita bersama, Ya. untuk Aceh besar yang sangat kita cintai. Ya. Ya. Dengan wilayah yang luas kayaknya memang harus bareng lah buat jaga bang ya. Ya. Nah, kadang-kadang kejaksaan nggak tahu kasusnya ternyata ada dan merugikan masyarakat, nggak dilapor ya jalan terus dia biarin gitu. Nah, harusnya masyarakat juga ikut ngelapor supaya bisa ditindak sama kejaksaan gitu ya. Itulah dia soal kasus korupsi. Nanti kita bakal bahas lagi karena paling menjengkelkan itu kasus korupsi kayaknya. Karena seharusnya bisa digunakan dana yang buat yang bukan masyarakat nggak ngasih dananya, bukan begitu. Memang masyarakat kayaknya gimana ya, mungkin kesal ya, tapi ya mau gimana, apapun yang udah terjadi setidaknya pelakunya harus ditangkap. Supaya kebiasaan yang itu nggak dianggap biasa-biasa aja. Jadi jangan kesenangan ya yang udah korupsi ya kan teman-teman. Yang korupsi, jadi kita pikirin lah hidup bareng-bareng di zaman yang udah inflasi sekarang lagi, dengan masalah di luar lagi, masalah global lagi. Hidup bareng lebih tenang. Dan cara kejaksaan buat hadir ke radio hari ini juga, termasuk radio-radio lain, itu cara kejaksaan buat meyakinkan masyarakat supaya bisa ngerasa hidup lebih tenang dan nggak perlu takut dengan hukum. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasa dirugikan, bisa lapor ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Buat teman-teman kita yang tinggal di Aceh Besar. Nah, begitulah. Kita break sebentar. Ada Bang Zafran dan Pak Filman di sini masih tetap stay sama kita hingga nanti 12.00 waktu Indonesia bagian barat. Bakal banyak informasi lainnya. Selamat siang. Ke Pak Keciknya. Nah, aplikasi Pak Kecik nanti jaga desa. Ya. Mia golong puas. Jadi bisa hubungi kamu dari sosial media. Sampaikan kampung mana yang mau kami sosialisasikan. Lebih penting lagi tuh kayaknya. Ya, itu lebih bagus. Jadi itulah kami Jaksa Jaga Desa. Kami gimana nih, kan kita keterbatasan juga. Ada 603 desa. Ya. 1 tahun itu 365 hari. 5 hari. Nah, Jumlah personil kita berapa nih, Om? jadi kampung yang perlu surati kami, insya Allah bakal kami tindak lanjuti segera. Tuh teman-teman, karena tadi kalau bagi kita teman-teman yang muda kayaknya aplikasi itu terlalu membantu harusnya. Tapi buat teman-teman yang mungkin kayak yang tadi Bang Ipul bilang SDM-nya masih kurang, atau nggak bisa kita bilang kurang kan, karena teman-teman yang hidupnya lebih awal daripada kita yang muda, bapak-bapak mungkin kan di masa zaman yang mereka teknologi belum semaju sekarang. Jadi harusnya teman-teman yang lebih muda bisa ngebimbing ya Bang ya. Iya. Ngasih tahu lah ada aplikasi Jaga Desa, apa kecil dan perangkat tadi ya Bang. Perangkat tuh paling penting tuh, jaga desa dimulai dari perangkat desa sampai ke Pak Keciknya. Tuh teman-teman harus ngerti, kita juga yang ngawasin desa. Jadi nggak perlu takut ke soal hukum. Kalau mau belajar atau disosialisasiin langsung, boleh kontak ke call centernya kejaksaan atau DM di Instagram juga boleh kan. Anak-anak pasti punya Instagram nih. Pasti punya. Ya karena sejauh ini kalau yang dilihat ya Instagramnya Kejaksaan Aceh Besar nih aktif parah nih, jadi semua aktivitasnya ada di situ. Kita bisa pantengin terus tuh, Dan bagus ya, semuanya ada di situ. Nah terus tadi kita juga bicara soal penegakan hukumnya nih Bang. Dalam penanganan perkara pidana, kira-kira gimana Kejaksaan Negeri Aceh Besar bisa mastiin penegakan hukum itu bisa berjalan adil, profesional, dan humanis. Humanis itulah kayaknya poin yang paling penting tuh bagi masyarakat, supaya ngerasa sambil berproses soal dengan hukum, tapi dia tetap merasa adil sebagai manusia gitu ya. Nah, betul. Jadi kalau kita membahas terkait dengan teori hukum, ada ahli hukum namanya Friedman. Friedman itu mengatakan ada 3 dari tujuan penegakan hukum itu. Yeah.
Yang pertama keadilan, Ya. kepastian, dan kemanfaatan. Jadi tujuan hukum itu ada 3. Ya. Kita kaitkan lagi dengan adat kita orang Timur. Di kita ini ada namanya, kita dalam bertindak itu menggunakan hati nurani. Ya, itu ya. Jadi Jaksa Agung mengatakan begini, hati nurani itu Nggak ada dalam buku. nggak ada dalam buku. Betul kan? Nah, Soal nggak tertulis soalnya. nggak tertulis. Nah, hati nurani itu ada di sini. Ya. Kan gitu. Kalau dulu kita pernah mendengar kasus-kasus yang mungkin bagi kita kecil, Ah. kasus yang sempat viral dulu nih, Ya. kasus Nek Mina, Nek Wina, oh Nah. bambu ya? yang mencuri kayu dulu, Oh iya. kasus anak yang di Palu yang mencuri sendal, Ah. kan begitu. Ya. Jika kita kaitkan dengan Al-Quran dan Hadis, Ya. Al-Jazalah nih Ya. menyebutkan dosa sebesar zarah itu tetap dosa. Zarah Ya, itu Ya. butiran kecil, sangat kecil, tetap dosa. Yang dilakukan oleh Nek Mina, yang dilakukan oleh adik yang di Palu itu tetap perbuatan pidana. Ya. Nah, kembali lagi nih, apakah harus dipenjara? Ya. Nah, makanya dengan paradigma baru Ya. ada yang namanya restoratif justice, Ya. Restoratif. keadilan restoratif. Nah, tapi nggak semua perkara juga bisa dilakukan dengan restoratif justice. Korupsi gimana? Kan gitu. Ya. Nah, malahan kalau di luar sana lebih mempertanyakan kenapa di Aceh nggak menggunakan potong tangan aja. Nah, Kan sering kita Ya. dengar nih. syariat Islam nih. Nah, kayak- syariat kayak Islam. apa aja lah terus. Nah, kan gitu. Ya. Makanya kalau kita diskusikan di situ lebih jauh ya lebih menarik. Jadi ya itu deh kalau kita belajar soal hukum tadi ya, yang pasti dalam penegakan hukum udah pasti sekarang Kejaksaan Negeri Aceh Besar ya dulu juga mengutamakan keadilan profesional dan sikap humanis tadi bang ya. Humanis. Ya, jadi nggak perlu ngerasa takut lah sama hukum. Yang penting kalau kita punya bukti untuk melapor kayaknya nggak perlu takut. Cara lapor pun bisa banyak nih bang. Nah. Nggak harus datang ke Janto sini kan? Ketika melapor pun nggak misalnya takut nih, takut salah. Iya. Makanya di sini khususnya selama saya dinas dari Aceh Besar, Ya. yang paling saya utamakan itu adalah humanis dengan masyarakat. Karena saya Iya. berasal di kampung juga. Nah, ternyata dari kampung dan dari urung susah. Iya. Jadi kata tuh, oh kita udah tahu gimana Kira-kira perasaannya itu. perasaan kita orang kecil ini. Iya. Nah, jadi makanya kita harus mengubah pola-pola pikir itu. Iya. Nah, kalau dulu kita takut, ini datang aja dulu nih, Pak. Ini gimana Pak? Betul nggak yang kayak gini Pak? Ya. Nah, nanti sama-sama kita kaji. Kalau Ya. memang masih ragu, Ah. kan gitu. Yang jangan menzolimi orang. Nah, Kenapa ya. jangan menzolimi orang? Dosa kita dengan Allah ada pintu taubat. Nah, dengan manusia. Kalau dengan manusia bagaimana? Kan gitu. Itu kan kajian yang lain lagi. Ya. Tapi saya tekankan selalu jangan pernah zolimin orang. Ya. Itu saja. Ya. Kalau emang salah ya tetap bakal divonis salah, tapi maksudnya jangan asal ngelapor atau sebarin fitnah lagi Ya. kan. Jangan sampai orang menjadi terlapor gara-gara ya karena emosi kita doang ke dia ya. Makanya kami buat film nih. Nah, di film Oh. di film tuh nanti bisa dinonton Ya. di YouTube dan kami YouTube, ya. upload. Ya. Judulnya Oma. Mak. Nah, Oma. Oma. Oh. Jadi di situ dijelaskan. Ini Bang Japran nih pemeran juga nih. Iya. Aktornya di sini, Bang. Ini. Nah, di situ juga dijelaskan ada masyarakat yang kurang puas nih Nah. dengan di desa nih ya. Diduga nih pembangunan jembatan di kampung ini dikorupsi. Ya. Karena jembatannya nggak bagus dibuat. Harganya mahal nih. Nah, dia udah gerakkan orang kampung untuk demo Ya. kantor kecil. Padahal jembatan itu jembatan pribadi, Buat dengan uang sendiri. uang sendiri. Di-upload lagi. Nah, ya terserah. Ya gimana aja dia sih gimana orang mau Ya itu. Nah, makanya kita harus checks and balance lah. Iya, iya, iya. Oh, itu juga. Jadi kayaknya peran dari aparat kampung juga terlalu penting lah harusnya buat ngebuat masyarakat mengerti soal hukum sama jangan bertindak asal tadi bang ya. Ya, asal jangan asal. hakimin kan bahaya juga ya. Makanya dulu kan ada lagu nih, lagu apa Mbak kalau saya nggak salah. Lagu Pak Gisi itu. Lagu Pak Gisi. Nah, kita terakhir sebelum kita break sebentar, kita mau bahas soal penanganan perkara pidana nih. Gimana kira-kira Kejaksaan Negeri Aceh Besar itu bisa memastikan
penegakan hukum yang adil tadi. Nah, itu udah kita bahas tadi. Teman-teman kira-kira bisa ngerti gimana prosesnya bisa berjalan adil karena banyak tahapan-tahapan yang dilakukan sama kejaksaan, tapi kita sebagai pelapor nggak perlu takut lah intinya. Terus gimana kira-kira Bang, langkah konkret Kejaksaan Aceh Besar untuk cegah atau berantas tindak korupsi? Kayaknya ini yang paling buat masyarakat kesal nih, karena pajaknya dibayar tapi uangnya diambil lagi nih, nggak balik ke masyarakat lagi. Dan khususnya yang berkaitan sama keuangan negara lah dan pembangunan daerah. Gimana tuh kira-kira? Nah, di mana tempat, makanya kan ada istilah hukum, di mana ada kehidupan di situ ada hukum. Nah ya. Jadi ketika kita bermasyarakat, ketika kita tinggal di suatu tempat, hal yang membuat kehancuran itu pasti ada. Iya, iya. Nah, makanya Abi Talib pernah mengatakan hancurnya suatu bangsa itu bukan hanya diakibatkan oleh banyaknya orang jahat, Iya. nah, tapi diamnya orang baik. Iya, iya. Jadi ini kembali lagi ke kita masing-masing. Ketika kita membahas tindak pidana korupsi, kenapa tindak pidana korupsi ini dikatakan perbuatan yang sangat terstruktur? Karena dia dilakukan bukan oleh orang-orang yang bodoh, tapi Iya. dilakukan oleh orang-orang yang pintar. Nah, Malahan yang melakukan tindak pidana korupsi ini sebagiannya adalah orang-orang yang secara akademis bagus, iya. bergelar sarjana lah kita sampaikan. Iya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kan kembali lagi nih, gaya hidup. Iya. Nggak pernah ada cukup tuh ya. Mungkin pas zaman kita kuliah, saya kuliah dulu 2010 dulu. Iya. Nah, pas zaman saya kuliah dikasih uang jajan nih sama orang tua saya 1 minggu 200.000. Lebih malah tuh. Kita udah ini ya. Dan cukup. Ya. Nah, Merasa cukup itu kan? merasa ya? cukup. Kan kembali lagi nih, merasa cukup. Tapi ketika kita sudah kerja, Ya. apakah 200.000 itu cukup? Pengen terus. Nah, kan Ada lagi nggak ya peluangnya? kita jangan kita kaitkan dulu dengan inflasi. Mungkin kalau Ya. dengan inflasi, kalau dulu harga emas segini, kalau Ya. sekarang harganya beda. Ya. Ini kan lebih ke pribadi kita masing-masing. Iya, ke diri sendiri dulu. Ke diri sendiri dulu. Kalau saya kebiasaan kalau weekend memang saya suka naik motor. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke diri kita pribadi. Ya. Kalau dulu kita biasa ya biasa-biasa saja. Oh. Nah, nggak perlu kita harus memaksakan. Yang penting jangan kita paksakan dengan hal yang kita nggak punya. Nah, itu yang pertama. Dan jangan pernah merasa sedih dengan barang yang bukan hak kita. Kan gitu. Ya. Kita kan udah tahu nih gaji kita berapa, Ya. pengeluaran kita berapa, anak kita berapa, dan istri kita. Ya. Kebutuhan udah udah tahu. jelas, udah tahu. Makanya kita cukup dari situ saja, dari pribadi kita sendiri. Karena kalau sudah lebih dari situ, kita harus cari kemana. Ya. Nah, berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ini konstruksi perbuatan korupsi nih, Ya. perbuatan koruptif. Nah, kita melihat lah, kami di Kejaksaan Negeri Aceh Besar sangat komit dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ya. Makanya dibuktikan dengan perkara yang kami tangani ini perkara-perkara yang besar. Ya. Nah, kami serius dalam melaksanakan tugas kami di sini. Ya. Nah, harapan kami butuh dukungan dari masyarakat. Ada kurang tolong sampaikan Ya. apa yang harus kita tingkatkan karena untuk kita bersama, Ya. untuk Aceh Besar yang sangat kita cintai. Ya. Ya. Dengan wilayah yang luas kayaknya memang harus bareng lah buat jaga Bang ya. Ya, Nah, kadang-kadang kejaksaan nggak tahu kasusnya ternyata ada dan merugikan masyarakat, nggak dilapor ya jalan terus dia biarin gitu. Nah, harusnya masyarakat juga ikut ngelapor supaya bisa ditindak sama kejaksaan gitu ya. Itulah dia soal kasus korupsi. Nanti kita bakal bahas lagi karena paling menjengkelkan itu kasus korupsi kayaknya, karena seharusnya bisa digunakan dana yang buat yang bukan masyarakat nggak ngasih dananya, bukan begitu. Memang masyarakat kayaknya gimana ya, mungkin kesal ya, tapi ya mau gimana, apapun yang udah terjadi setidaknya pelakunya harus ditangkap. Sebaik kebiasaan yang itu nggak dianggap biasa-biasa aja. Jadi jangan kesenangan ya yang udah korupsi ya kan teman-teman. Yang korupsi, jadi kita pikirin lah hidup bareng-bareng di zaman yang
udah inflasi sekarang lagi dengan masalah di luar lagi, masalah global lagi, hidup bareng lebih tenang. Dan cara kejaksaan buat hadir ke radio hari ini juga, termasuk radio-radio lain, itu cara kejaksaan buat meyakinkan masyarakat supaya bisa ngerasa hidup lebih tenang dan nggak perlu takut dengan hukum. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasa dirugikan, bisa lapor ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Buat teman-teman kita yang tinggal di Aceh Besar. Nah, begitulah. Kita break sebentar. Ada Bang Zafran dan Pak Filman di sini masih tetap stay sama kita hingga nanti 12.00 waktu Indonesia bagian barat. Bakal banyak informasi lainnya. Selamat siang. Kita dengerin edisi Jaksa Menyapa hari ini. Teman-teman juga bisa review balik lah. Kira-kira bisa udah mulai setel waktu buat kumpul bareng dengan keluarga. Karena 30 hari doang tuh di bulan Ramadan yang bakal datang di setahun sekali, 365 hari, jadi nggak lama. Proses kita, mungkin teman-teman yang kerja di luar kota jarang jumpa orang tua atau keluarga, atau mungkin teman-teman tercinta ya, jadi luangin waktunya nanti di bulan Ramadan, tapi jangan terlalu sibuk dengan waktu bareng karena kita butuh waktu buat ibadah juga. Itu ajang lomba buat kita, perang mungkin ya orang-orang sebutnya. Nah, kita masih dalam program Jaksa Menyapa bareng dengan Bang Filman Ramadan SMH sebagai Kasih Intelijen Kejari Aceh Besar, dan Bang Muhammad Rizky Zafran Kasubsi 1 Intelijen di Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Dan masih bahas tema yang sama, capaian kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Besar di tahun 2025. Tadi dengerin Akon Be With You. Teman-teman udah mulai aktivitas di siang hari, mungkin lagi di mobil, lagi pulang kerjaan, atau lagi nyantai sebentar makan siang. Kita masih bahas soal yang sama. Semoga bisa menghibur teman-teman dan bisa lebih ngerti dan lebih dekat dengan Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Teman-teman yang di Aceh Besar dengan wilayah yang lebih luas, kayak kita butuh lebih dekat dengan hukum, supaya teman-teman yang mungkin belum punya pengetahuannya, ini salah satu langkah Kejaksaan Negeri Aceh Besar buat sosialisasi ke teman-teman semua. Nah, kita mulai pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Ya, ini udah ready Bang Filman sama Bang Zafran nih. Kita masuk ke pelayanan hukum ke masyarakat nih. Selain soal penindakan, kira-kira pelayanan apa aja yang bisa dimanfaatin sama masyarakat yang langsung dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar nih, Bang Zafran mungkin? Boleh. Tadi kan pas di awal sebenarnya udah sedikit lah disampaikan sama Pak Kasih Intel. Dan untuk di tahun 2025 kemarin, ya, untuk pelayanan masyarakat yang memang menjadi unggulan kami, ya, unggulan kami di Kejaksaan Negeri Aceh Besar itu ada 2. ya. Satu, kami melaksanakan yang namanya pelayanan hukum keliling gratis. Hukum keliling gratis. Pelayanan hukum gratis keliling, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nomenklaturnya intinya pelayanan hukum keliling secara Iya. gratis. Ya. Dan yang kedua itu kami melaksanakan yang namanya pengantaran barang bukti. Nah, Untuk pelayanan hukum ini biasanya kami buka stand di pasar-pasar ini segala macam, di tempat-tempat yang ramai lah. ya, Di situ nanti masyarakat bisa langsung datang, Iya. bisa langsung berkonsultasi dengan Iya. para jaksa pengacara negara. Iya. Kalau biasa orang kenalnya kami itu kan JPU, ini Iya. kami ada singkatan lain, JPN, Jaksa Pengacara Negara. ya, Bisa berkonsultasi. Di situ Iya. kami melakukan pelayanan hukum, memberikan pendapat hukum ya. terkait apa sih yang menjadi keluh kesahnya masyarakat. Nenek juga boleh tuh Bang ya? Boleh. Intinya gratis. Ya, Dan itu kami laksanakan keliling, kami sendiri yang buka stand. ya, Dan biasanya itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali. ya, ya. Terus ada tadi pengantaran barang bukti gratis. Gratis. Pengantaran barang bukti gratis. Jadi untuk barang bukti yang sudah ingkrah, sudah Iya. berkekuatan hukum tetap, Ya. taunya yang punya ini warga Dilung. Nah, Ya, barangnya udah di Aceh Besar nih misalnya. barangnya di kantor, di Jantol kan jauh. Iya. Mungkin yang bersangkutan berkendala baik dari segi waktu, mungkin Iya. juga kesempatan nggak punya. Iya. Terus Kami- mungkin kalau harus bawa lagi biayanya juga. Iya, kan? bahwa dari pergi ke Jantolnya dan ngeluarin biaya, balik lagi ke Long kan ngeluarin biaya. Iya. Nah, kami mengadakan namanya pengantaran bukti gratis. Iya. Nanti bisa langsung di calling di akun medsos kami. Ya. Gitu. Ya, berarti jadi jauh lebih mudah lah harusnya Iya. soal pelayanan. Intinya kita membantu pelayanan, membantu masyarakat, melayani masyarakat selama yang bisa kita lakukan pasti kita lakukan. Iya, iya, iya. Apalagi itu emang udah tertulis tadi Bang ya? Tertulis. Iya. Nah, Ya, itu.
itu yang 2 inovasi kami lah selama tahun 2025 kemarin. Selain ada yang misalnya yang rutin ya, yang rutin bisa ke PTSP, ke kantor langsung, ini segala macam. Ini yang untuk juga, ya ada juga kita buka pelayanan di mall, pelayanan publik di Lambaru. Tiap hari Jumat kita ada yang piket. Oh iya. Padahal penting ya kalau orang pengen misalnya udah ada masalah apa atau ada kasus apa, cuma coba pengen tanya. Ibaratnya cuma pengen curhat aja. Di pos pelayanan hukum tadi kita boleh, juga kan? dengar. Gitu. Nanti kita kasih saran dan pendapat lah. Ibaratnya gimana sih solusinya bagusnya gitu. Apalagi kalau masyarakat sekarang tuh paling masalah soal tanah. Ya, banyak yang itu. sering tuh, Banyak. Wilayah yang luas, masalah sawah. Yang luas, ini segala macam, betul. Ya, itu pasti buat masyarakat yang tinggal di desa berasa mungkin ya. Jadi kalau lagi jalan ke Banda mungkin mampir ke mall di MPP doang juga boleh buat yang ya. Iya. Yang udah naik ke Jantol langsung ke kantor aja lah, bisa nih. Atau yang mungkin lebih jauh daerahnya teman-teman yang udah dekat-dekat ke Banda Aceh kan, phone call juga bisa kan dari DM Bisa dari DM, phone call. Ya. Semua kontak kita ada di medsos. Ya, itu dia teman-teman. Jadi fasilitas layanan yang dikasih sama kejaksaan selain soal pelayanan tadi ini termasuk di pelayanan hukumnya ini udah lumayan mumpuni lah buat kita di zaman sekarang. Udah lebih malah sosmed yang aktif terus, kita chat tengah malam besok pagi udah dibalas tuh. Jadi nggak perlu takut lagi kalau mau tanya soal hukum, jangan sampai keluarga yang kena tapi nggak tahu gimana hukum yang seharusnya, daripada kita dikibulin orang lain mungkin nanti ada oknum-oknum lagi Bang Iya, dari betul, desa betul. dia kalin kita juga Jangan nih. diam lah intinya. Ya tadi kayak Bang Firman bilang tadi soal masyarakat yang gara-gara orang-orang baik yang diam nih Bang ya masalahnya. Terus lagi gimana soal masyarakat bisa dapat bantuan, ada pelayanan hukum gratis. Oh kayaknya ini udah jawab semua nih. Bang Jafran udah kasih informasi lengkap nih. Soal Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang juga tekanin transparansi dan akuntabilitas nih Bang. Iya. Tapi dari cerita-cerita tadi dan bukti survei juga kayaknya masyarakat udah jauh lebih percaya di tahun 2025. Mungkin semoga di 2026 ini lebih lagi Bang ya. Amin. Nah, tadi masyarakat kita para tuhapeun yang di kampung tolong itu juga tadi yang jaga kampung Bang ya. Jaga desa. Jaga desa. Kalau di kita jaga kampung. Kita jaga kampung. Awas jaga kampung. Jadi itulah yang penting buat kita karena layanan hukum bagi kita yang nggak tahu jadi takut dengan hukum, kalau udah tahu kan jadi lebih familiar dan berani buat ngelaporin yang salah kali Bang ya. Soal upaya apa yang dilakuin Kejaksaan Negeri Aceh Besar untuk meningkatin pengawasan yang bisa dirasain langsung oleh masyarakat itu kira-kira gimana Bang? Nah, seperti yang udah kita sampaikan tadi, kita mengedepankan transparansi. Nah, ada informasi-informasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang kita berikan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat. Jadi masyarakat bisa menanyakan bagaimana proses perkara ini Pak, bagaimana barang bukti kami Pak, bagaimana tilang kami Pak. Kalau dari bidang perdata data usaha negara ada persoalan-persoalan misalnya yang seperti disampaikan tadi, pelayanan hukum gratis keliling. Nah, jadi masyarakat bisa langsung sampaikan, nggak ada sekat antara kami kejaksaan dengan masyarakat. Ketika ada yang mau menyampaikan, tanyakan, sampaikan ke kami. Kalau memang terbatas dengan waktu, terbatas dengan keuangan, bisa menggunakan sosial media. Nah, begitu. Itu salah satu bukti transparansi kami. Semua kegiatan yang kami lakukan, kami posting di sosial media kami. Biar masyarakat tahu. Biar masyarakat tahu ada loh kejaksaan ini. Kita sedang menangani perkara ini. Mungkin pendengar juga bisa membuka di Google perkara apa yang kami tangani. Website juga ini Bang kan? Website kita aktif dan kita juga alhamdulillah dukungan dari rekan-rekan media juga sangat bagus. Terhadap Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Kami itu makanya kami juga mengucapkan terima kasih lah kepada kawan-kawan media juga yang membantu kami dalam menyiarkan berita, menyiarkan kegiatan-kegiatan kami. Termasuk langkah-langkah sosialisasi tadi Bang ya. Teman-teman sebagai penutup kita di hari ini, kira-kira apa pesan dan
himbauan dari Bang Jafran dan Pak Filman kalau hari ini ke masyarakat Aceh Besar secara keseluruhan agar tercipta lingkungan yang sadar hukum dan bebas dari pelanggaran hukum. Gimana tuh? Oke, mungkin closing statement dari saya ada kata-kata penutup. Hukum itu berharga bukan karena ia adalah hukum, tapi karena ada hak di dalamnya. Ya. Jadi kita harus jadi masyarakat yang bijak. Kita gunakan jempol kita untuk di sosial media itu sebaik mungkin. Karena kalau dulu lidah itu mulutmu harimau. kalau dulu. Kalau sekarang itu jempol. jarimu. Ya. Sebelum kita sharing kita harus saring dulu. Iya. Itu saja. Ya. Itu kan teman-teman di 12 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama dengan Bang Filman SHMH dan Bang Rizky Zafran, dan itu dia penutup kita di hari ini. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak Filman Ramadhan SHMH sebagai kasih intelijen Kejari Aceh Besar, dan Bang Muhammad Rizky Zafran Kasubsi 1 Intelijen di hari ini. Mas Zafran paling chill dia nih. Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Besar 2025 itu dia materi dan teori kita hari ini di program Jaksa Menyapa di 10 Februari 2026. Sobat Panglima, langsung dari Jalan Sultan sekarang Muda Panglima Polim 109 FM, nikmatin hari-hari siangnya dan kita bisa belajar di lain hari lagi dengan teman-teman kejaksaan. Semoga hari ini puas buat kita semua, dan teman-teman kejaksaan bakal balik esok hari lagi bareng dengan kita, jadi nikmatin harinya. Dan kita ucapin terima kasih kepada teman-teman kejaksaan yang udah datang hari ini. Ini juga membantu kita. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa jadi lebih tenang dengan hukum. Layanan gratis tadi juga lumayan menarik buat kita yang pengen curhat kali ya. Jangan di TikTok doang, kan di Instagram juga bisa sekarang ya. Kejaksaan di Instagram Kejari tapi Aceh Besar. Itu dia sosial di hari ini, kegiatan yang lumayan seru, dan tentu teman-teman bakal hadir di radio lain juga dan di media-media lainnya. Pantengin terus Kejaksaan Negeri Aceh Besar di tahun 2026. Semoga terus membaik bersama dengan kita.